podcast kita hari ini, aku Rahma. Apa sih? Kita disini akan membahas topik yang bertema Kesenjangan sosial. Nah, di sini kita akan mengundang tiga bintang tamu yang mungkin sudah pernah mengalami kesenjangan sosial. Nah, tonton terus ya video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke nih, biar semuanya pada tahu, jadi kita boleh perkenalkan diri kalian dulu. Oke, di sini ada siapa? Perkenalkan, nama saya Pak Dodi. Saya Rena. Saya Mentari. Bagaimana sih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Siap ditanya-tanya sama kita? Siap banget. Nah, saya akan bertanya, kalau apa sih kesenjangan yang dimaksud masalah sosial itu? Dan kan sekarang lagi banyak yang mengalaminya kesenjangan sosial. Dari kalian pendapatnya kayak gimana? Kalau dari saya mah kesenjangan sosial itu adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan antara kelompok masyarakat dalam hal akses terhadap sumber daya seperti kekayaan, pendidikan, atau kesehatan. Jadi orang yang berada di posisi lebih tinggi mendapatkan lebih banyak, sementara yang di bawah seringkali tidak memiliki cukup akses. Kalau dari saya itu. Kalau menurut kalian bagaimana? Ya, saya sering kali lihat sih kayak saya juga sering lihat waktu saya di lapangan gitu, kayak misalnya di daerah yang kurang berkembang, anak-anak sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Terus itu juga salah satu contoh dari kesenjangan sosial khususnya dalam bidang pendidikan. Berarti dari pendapat yang tadi kalian keluarkan, berarti kesenjangan sosial tuh ada jenis-jenisnya. Apa sih? Aku pengen tahu, kita pengen Iya, tahu. kita pengen tahu. Betul, jadi yang saya tahu itu ada beberapa jenis kesenjangan sosial. Yang pertama itu kesenjangan ekonomi, yaitu ketimpangan dalam pendapatan atau kekayaan. Lalu ada kesenjangan pendidikan yang kedua, di mana orang-orang dengan akses pendidikan yang lebih baik punya peluang yang lebih besar. Ada juga kesenjangan kesehatan, gender, dan sosial budaya. Dari yang saya lihat, kesenjangan sosial yang lebih jelas itu kayak seperti banyak karyawan yang gajinya tuh tidak sesuai, padahal kerja mereka sama-sama keras gitu. Maksudnya tuh kayak sama-sama bebannya tuh berat, tapi gajinya tuh beda gitu. Itu tuh dipengaruhi juga dari pendidikan sih, sama keterampilan yang mereka miliki sendiri. Di pasar pun begitu, ada pedagang besar yang punya modal banyak dan mudah berkembang, sementara pedagang kecil seperti saya harus berjuang keras hanya untuk menutupi modal sehari-hari. Nah, di sini saya akan bertanya, lalu apa penyebab utama dari kesenjangan sosial ini? Coba jawab dari Pak Doni. Penyebabnya tuh ada banyak, salah satunya adalah pendidikan. Orang yang mendapat pendidikan yang lebih layak, yang lebih baik, biasanya punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor lainnya adalah kondisi ekonomi, seperti akses terhadap lapangan kerja yang berbeda-beda untuk tiap kelompok masyarakat. Dampaknya juga sangat terasa, banyak sekali orang yang jatuh miskin karena beda kepentingan yang sama. Ini juga bisa memicu kriminalitas dan kestabilan sosial. Berarti dampaknya bisa kemana-mana ya, mulai dari kemiskinan sampai ke rusuhan sosial. Sekali, kesenjangan sosial jika tidak diatasi bisa memperburuk aspek kehidupan masyarakat. Nah, ini juga kenapa kita perlu mencari solusi untuk mengurangi ketimpangan ini. Oh, kayak gitu ya. Jadi solusi yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial ini menurut kalian kayak gimana? Satu solusinya adalah dengan memperbaiki akses pendidikan. Jika pendidikan bisa dijangkau oleh semua kalangan, mereka akan kembali ke kesempatan lebih baik dalam pekerjaan. Selain itu, kebijakan redistribusi
pendapatan juga bisa membantu seperti pajak progresif yang dikenakan lebih tinggi pada kelompok yang lebih kaya dan digunakan untuk memberikan subsidi bagi yang kurang mampu. Benar. Selain itu, kita juga harus memperbaiki sistem kesehatan. Banyak sekali orang miskin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak karena kekurangan biaya. Terus pemerataan kesehatan juga harus menjadi prioritas kita. Semoga kesenjangan sosial di negara kita itu bisa berkurang dengan kerjasama dari semua pihak. Dan saya lebih paham sekarang tentang yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, betul sekali, semakin banyak orang yang peduli dan bertindak, semakin cepat kita bisa mengurangi kesenjangan sosial yang ada di suatu masyarakat. Terima kasih karena kalian sudah menghadiri podcast kita hari ini. Wah, ternyata kesenjangan sosial itu benar-benar mempengaruhi pedagang-pedagang dan kehidupan seperti kita. Oke, semuanya buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa di next podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye!